Buat nyari tahu kebenarannya, ikutin terus kegiatan kita malam hari ini. Bagus. Tapi, gue boleh jujur, tempatnya benar-benar spooky, nice to meet you. Kamu nggak bisa kayak gini aja kalau kamu tidak mau menyampaikan sesuatu. Kasihan adik saya loh. Banyak di bawah yang sudah dibongkar lalu dipasang kembali. Terus Ikut. kamu cuma jin yang memanipulatif. Mau astagfirullahaladzim. Iya kok dia bisa terbang. Ya udah nggak usah aneh-aneh lah. Selamat malam ya Tete Squad, balik lagi sama kita di Yang Tak Terlihat. Nah, kita udah happy, tapi kita akan mengajak kalian untuk masuk ke cerita-cerita yang akan menyedihkan banget. Karena saat ini kita sudah berada di atas tanah yang penuh dengan banyak cerita. Terutama ini adalah klinik yang orang-orang tanya klinik kesehatan. Tapi ternyata klinik Abortion. tapi sebentar. Betul. Ada nomor satu Bapak. mohon maaf siapa Bapak Rudi, boleh kenalan dulu. Ya, saya Tolong perkenalkan diri, maaf. Saya kuncen untuk hari ini. Oh iya. Kebetulan memang kuncen ya hari Ya, jadi ini. saya lebih mengetahui tempat ini karena saya udah dari Pernah abad aborsi di sini? kedua. Dua kali. Aborsi doang di sini. Kuburnya di mana, Bang? Enggak lah, orang waktu itu gua nggak normal. Yang penting acara serem apa acara horor. Ya, jadi kita sekarang ada di daerah Jakarta Pusat, di daerah yang kita datengin hari ini punya cerita yang banyak. Betul. Ya kan? Apalagi katanya dan faktanya itu adalah ditemukan sebanyak 903 janin di tempat ini. Memang sudah digerebek secara hukum juga Ya, ya, betul. Bang Mongol ya. Jadi kita akan datang untuk melihat sisi lain dari yang mungkin instansi lain tuh tidak menemukan itu. Cuman ya. kan memang kita harus akui bahwa petugas kepolisian menghitung itu lumayan capek karena 900 Iya. lebih loh. Nah itu menghitungnya apakah dia pakai jempolnya yang kelihatan atau kepalanya yang Scan barcode, Bang. Scan barcode ya? Iya. Masalahnya kan kalau namanya janin, kalau dia masih 3 bulan itu tidak terbentuk utuh. Tapi masih ininya kayak kan itu udah. ya. Iya, Bapak. tapi sudah ada daging-daging. sudah ada berbentuk kayak Kayak kue gitu panada ya. gitu. Kayak kue lapis. No. Kayak Lupis. yang itu loh, Kue cubit. maici. Apa itu maici? Cuma Bang. Kue. Kayak kacang Pastel. Kayak pastel. Oh iya, Enggak, bener. Bang Mongol, Bener, sabar. gitu. Sebelum kita lanjut masuk ke ruangan, Bang Mongol dari mana kue lapis jadi pastel? Bentuknya aja udah beda. Sorry kan gua udah bilang. Gua kan bilang gua bintang tamu. Iya. Oh iya kan bilang tamu. Harus hormatin Jadi gimana gua sih? mau ngomong apapun tuh sebenarnya iya. sah. Betul dong. Bintang tamu. Oh, bintang tamu. Yang kebetulan mendapatkan seragam. Iya. Cuman Bang Mongol bintang Spesial. tamu pakai Iya. seragam. Karena memang di sini juga kesaksian dari masyarakat katanya. Sekitar. Iya, katanya sudah pernah ada yang mendengar suara tangisan. Betul. Bahkan mendengar sosok dan melihat Ada sosok hitam yang besar besar. gitu. Betul. Jadi kayak kita udah deh nggak usah lama-lama di sini langsung Buat aja. nyari tahu kebenarannya, ikutin terus kegiatan kita malam hari ini. Bagus. Tunggu, itu kan ada semut itu goblok. Ada semat tuh. Oke
Oke ya Tete Squad, karena kita sudah masuk di ruangan pertama dan dari tadi ini off the record udah pada sana sini dapet cerita. Menurut aku penelusuran ya sebelum kita masuk ke flashback, kita dibagi menjadi 2 tim. Pecah kongsi jadi. Pecah kongsi. gue boleh jujur, tempatnya benar-benar spooky nice to meet you. Sangat. Keluar lagi tuh. Belum apa-apa digerah. Iya dari tadi kan. Panas banget. Belum lagi udah ada Berarti yang ada Ada something lah ya Bang ya. mungkin ada setan kompor. Pokoknya kalian harus nonton dari awal sampai akhir. Jadi timnya karena berapa? Dibagi jadi 2. Dua. Yang Nah, ini siapa aja bisa nih lihat. timnya nih? oh ya tim Putri. Tim pemberani di sini. Putri. Tim pemberani. Lu pakai nama apa tim lu? Tim Reo. Oh, tim Reok. Iya. Oh, berarti kita tim Kuda lumping. Hah? Lu aja jadi kudanya. Kemen Mobile Legends. Iya kan? Gua Cloud ya, iya lu monyetnya. Oke, kita akan ke Jalan-jalan. jalan-jalan. Silakan tim Reok kemana Anda mau pergi. Kalau kita Kita bertiga ke mau depan pulang. sih kayaknya. Pulang. Ada pecel ayam enak banget. Gitu ya guys, kalau kita syuting sama orang yang emang orang asli sini. Ya. Udah langsung. Bang Mongol. Iya, tante. Kok Bang Mongol sih? Ayo udah Opung. berarti Opung. Opung ya, Opung iya. Pung, ayo tunjuk jalan Pung yang menurut Opung dari tadi udah bikin spooky Oke. mantap. Yuk, gas. Yuk. Gaskan. Kita akan melakukan penelusuran di lokasi ini. Tim pemberani kita akan ke wilayah Sana. Karena Berani? di sana berani dong, Berani ada Bang lah. Mongol. Kenapa ada gue Kok ada lagi? abang si Opung? Opung. Ya. Let's Let's go, follow us. You Follow know? us. Iya. Yuk. Jadi sebelum kita ke wilayah itu kita harus menjajahi daerah Sini. sini. Let's go. Go let's. Ini Bang Mongol, ya, Opung. ya. Tadi tuh aku buka di sini, Dek. Ini tuh kan sebenarnya kalau Dapur. Iya. Dan yang aku lihat ini juga kan ada untuk tempat wudhu juga ya. Iya. Bak-bakan, Dan ini tapi- daerah eksperimen. Iya, aku ngeliat dan melihat banget jelas kalau pada saat setelah dilakukan Ebor, kegiatan iya. itu kan di tempat Masih di ya. bowl, iya. Nah itu tuh dibawa dibersihin di sini. Yo, Icoy. Benar. Ya. Sini. Berarti residu energi paling kuat bisa kita bilang di sini. Ya makanya tadi kan Salah kakak satunya sebelum sini. buka tarot, aku buka komunikasi di sini, tepat di sini. Terus ada sosok gede banget maju dan di atas aku dapat energi kenceng banget. Iya. Ada sesuatu yang disimpan di atas. Sama aku juga. Karena setelah ini Kak Caca akan bacain tarot, kita akan move ke tarot dan untuk Awas ada, Opung Mongol ada mau ada flashback gimana? ceritakah dulu sebelum aku coba. Sebenarnya kalau Flashback. ya mungkin kalau flashback bisa flashback together. Flashback dulu. Ya. Kita berdua bisa flashback Boleh? Awas. Mau kayak pegang apa? kayak semacam apa gitu. Gua dapetnya kayak Dan ada kayak wastafel, aku nggak tahu wastafel atau bak kecil ya, tapi itu tuh ada di sini ya, Bol. udah di, iya udah dihancurin. kalau gua sih bukan cuma wastafel. Apa tuh? Di luar sini. Ini sebenarnya gedung dibangun, ada yang ditanam, ada yang ditaruh di atas. Betul. Yang ditanam ada di depan samping pintu ini. Ini entah untuk menjaga atau untuk penglaris, kita nggak tahu. Tapi kalau yang di atas, gua tahu fungsinya buat apa. Apa bang? Kalau bisa Semacam disampaikan. semacam kayak apa sih, kalau kita ingat nggak kalau di deket-deket bandara tuh ada yang tinggi terus dia ngasih lampu merah ting, Iya. ting. Pemancar, Radar iya. gitu ya. Iya kayak tanda kalau ini sini Adalah tempat penduduk gitu, jadi jangan terlalu rendah. Rendah, iya. Jadi kayak semacam radar sih lebih benar. Jadi buat mereka yang berkecimpung dalam alam roh yang main ke teritori maupun ke atasnya tuh pasti dia akan melihat kalau seandainya ada orang-orang yang meninggalnya tuh grade-nya A. oke. Kita nggak usah triple A, grade A aja. Maksudnya Grade A. grade A tuh
mungkin pernah disensor aja kali ya, pernah dipakai gitu oleh salah satu leader satanik dan dia bunting. Dan leadernya menghitung dia nggak cocok untuk jadi salah satu dari 13 perempuan suci. Iya. Oke. Dan akhirnya bayinya digugurkan di sini. Berarti itu bayi dia udah namanya golden. Grade-nya A. Yang harusnya jangan mati tapi terpaksa mati. Dan itu ada bahkan bukan bayi busuk lahir. Tulisan. Ya, udah busuk. Tapi kita di sini ada ituan, di sini ada, Oh, jadi sebenarnya kalau Sini. untuk simbol-simbol satanik itu memang ada yang tersembunyi kayak gitu? Ada. Jadi namanya bayi golden. Bayi golden kalau dia jadi lahir, dilahirkan itu yang dibilang tuh anak kesayangan Lucifer. Oh, wow. Yang bisa jadi tangan kanan Lucifer. Tapi Lucifer tidak pernah mengambil anak. Karena ini aku sakit banget ya kayak gitu. Iya, karena kena di hurt. Dan gue boleh jujur mayoritas mereka yang melakukan aborsi adalah perempuan yang datang tanpa ditemani oleh pasangan. Wow, Jadi- ada langkah. Ya, Iya. padahal Ada langkah. ini Dari tadi. cuman satu Kayak lantai ini. aja, Ini nggak tidak ada tingkat tangga ke ya? atas. Jadi kayak bunyi bak, bak, dan itu yang langka tuh tertahu banget dia sosok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa ngomong yuk. Siapa ini? Siapa bisa ngomong? Bisa ngomong? Enggak, mending jujur Ngomong jangan nggak? nyakitin diri ya, Dek. Hmm? Goblok. Bisa ngomong nggak? Iya benar. Nggak mau ada di sini. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong ada di sini? Di belakang sini banyak kepala-kepala. Kepala-kepala di belakang mana? Di belakang mana? Di belakang mana? Di belakang sini? Saya nggak mau ada di sini. Kamu nggak mau ada di situ. Jadi Gimana? pindah. Boleh. Pindah. Tapi Kamu tunggu dulu. Ini kamu siapa namanya? Bisa kasih tahu? Enggak. Kamu berapa lama di sini? Saya hanya dibawa oleh 2 orang tua. Terus? Kamu meninggal di sini? Tidak? Tapi Darahnya mengalir terus. darahnya mengalir terus. Kamu salah satu korban di sini. Kamu dipaksa untuk aborsi dan janinnya dijual. Iya? Saya tahu kalian ingin membantu. Iya. Kamu iya. kita pindah ruangan. Kita mau pindah Yuk. ruangan. Kamu mau ada Ikut terus. Ada mau pesan, ada pesan yang mau disampaikan tidak? Ikut terus. Hah? Kamu nggak bisa kayak gini aja kalau kamu tidak mau menyampaikan sesuatu. Kasihan adik saya loh. Banyak Ini badannya dibawa yang sudah dibongkar lalu dipasang kembali. terus. Ikut. Lepaskan mereka. Oke, kamu di mana? Letak kamu di mana? Ikut terus ya. Letak kamu di mana? Kamu di mana tempatnya? Di belakang. Di belakang. Di belakang? Di belakang sini? Atau mau lewat situ? Mau lewat situ yuk. Yuk lewat situ yuk. Yuk. Yuk, mau lewat situ? Bisa jalan? Bisa jalan? Jangan. Lalu kami lepas. Iya. Nanti kita doain. Kamu jangan ini. Nanti kita doain. Yuk, muter dulu yuk. Nanti kita doain ya. Nanti kita bersihin. Kamu tempatnya di mana?
Yuk, kasih tahu. Oh, di belakang. Di belakang. Di belakang. Kamu ditanam di belakang. Hah? Kamu ditanam di belakang. Kamu ini memanipulatif. Kamu manipulatif. Kamu manipulatif. Bantu apa bantu? Kamu aja nggak bisa menceritakan kamu siapa. Kamu cuma memberikan informasi yang di sini yang kamu rekam. Kamu tuh bukan benar-benar korban yang di sini. Kamu cuma jin yang memanipulatif. Kamu merekam apa yang ada terjadi di sini. Dengar nggak? Sebelah. Dari mereka yang membutuhkan, yang baru kembali dilahirkan. Ngomong gimana? Belum. Dapat informasinya? Belum cukup. Jadi YTT Squad ini cuman jin yang memanipulasi cerita. Oke? Berarti tempatnya dia tadi di mana? Apa? Tempat dia tadi di mana? Di belakang. Oke. Dia bilang adalah dia dibawa sama 2 orang tua. Oke. Kamu yang mati di sini bukan, dia bilang, tapi dia bilang darahnya dia tuh ngalir terus di sini sampai dia nggak ada. Makanya gue tanya, maksudnya apa? Ternyata itu cuman jin yang manipulasi. Jadi dia mengambil Ikut. dia bukan Ikut. korban, Bang. Dia Enggak, ikut. Kemana bang? Bang Mongol? Pelan-pelan. Wow. Astagfirullahaladzim, serem banget. Sumpah serem banget. Ada yang bertanduk itu nggak apa-apa bang? Enggak apa-apa, sini aja. Hah? Sini. Serem banget. Enggak lu kok enggak mati sih? Oke, gimana bang Mongol? Iya. Kenapa bang Mongol kalau ngarahin kita ke sini? karena Makasih udah tarik aku. Sinilah dia. Oke guys, jadi kita bertiga akan jalan-jalan bertiga doang nih. Iya. Tim Putri sebelah sana, nih tim Putra. Kita tim laki. Laki pokoknya. Kita mulai dari mana, Ini Coy? ruangan pertama nih ya. Ya, ini tempat apa sih? Coba di. Di depan tadi pintu ada tulisannya perasaan gua mah. Ada tulisan. Bukan di sini, itu sebelahnya kali ya. Enggak, tar lu, bentar ya guys, gua kasih intip dulu biar akurat. Oh, Sebelah. iya bener kata Bapak Rizky, bener sekali bahwa di sebelah itu ruang pendaftaran dan administrasi. Nah, kalau ini Ya ini termasuk juga bagian Termasuk, administrasi kayaknya, karena ini gue lihat kayak kantor-kantoran, karena ada ini kan gantung-gantungan ini biasanya kan dipakai buat kalender, jadwal, whiteboard. ya. Dan gua nggak tahu kenapa ya, di belakang kita ini ada banyak janin yang ketanam di situ. Tanamnya di situ. Tanam di sini. Jadi ada kayak pemakaman lah, modelnya kayak pemakaman gitu satu. Mungkin apa ya bahasanya, walaupun janin itu kan kecil kan tetap ketumpuk Iya. makin banyak dan jumlahnya berapa tadi? 900-an ya. Nah, itu baik banget. Gue melihat janin di situ semua dan emang ada sosok apa ya, kayak bangsanya tuyul, bukan tuyul ya, sosok cebol dengan kayak ini tanah begini, Mengais-ngais tanah. mengais-ngais tanah. Habis itu dia kayak nyium sesuatu ataupun apa. Oh, Di nyari belakang janin sini. gitu ya. Jangan ditarik yang aneh-aneh. Gua nggak mau keluar ya. Coba kamera. Bahaya guys. Jadi Maksud di sini bagian Nah, itu luarnya bekas untuk nyuci. Ada untuk nyuci. ada juga. kitchen sink situ. Oh, gua masuk seneng banget. Dan Allah. Sosok itu emang dibilang apa ya? Negatif lah. Buat saya yang cebol segini. Ini di belakang lu banget. Iya. Posisinya. Oh, masuk di belakang lu banget. Dan sosok laki-laki yang di depan pohon itu, Yang tadi. dia kayak ngeliatin aja posisinya. Nggak apa-apa ya Ki, kita kan santai. Oh, dia Ki. lagi di sini Iya di posisinya. belakang. Di sini. Di belakang gua ini. Dia kayak ngeliatin posisinya, lagi ngeliatin begini aja. Yang sedang cebol itu lakukan tuh kayak gitu. tapi karena ini yang cebol itu ngeganggu
mengganggu warga atau mengganggu gitu nggak sih? Untuk ngeganggu, iya. Jadi sebetulnya adalah yang diganggu itu bukan penduduk asli sini, melainkan yang suka lewat jalan tempat sini. Kayak bahasanya adalah tempat ini kok kayak masih ada kehidupan, padahal nggak ada, kosong kan? Padahal kosong. Padahal kosong banget. Dan gue tadi pas masuk gue ngeliat di situ deh. Lemari. Di situ Kita buka. kayak ada apa sih? Ngintip. Kayak kepala aja ya. Kepalanya Nih, doang. Kepala aja. Tadi waktu kita syuting kan ada teman-teman kita juga yang foto-foto. Itu ada satu sosok ke foto itu tengkorak coy. Iya. Tengkorak seperti tengkorak hewan kaki 4 lah. Dan emang betul itu. Cuma ini gue itu beda banget. Oh itu kan posisinya di depan ya? Iya, di Tadi. depan, di Nah belakang samping. ini kepala doang, kepala aja. Tapi pas gue buka gue sempet kaget. Mau panggil? Enggak. Gue mau coba untuk ngajak ini. Kenapa dia ada di situ sih? Di lemari. Gue jagain di luar ya. Jadi gini, sebetulnya kepala ini ya sama contohnya kayak kasus yang cebol ini, dia suka kesini juga. Hah? Nah dia menetap di situ tempatnya. Oke. Dia datang ke sini cuma ingin mencium Aroma. itu sih. Tapi masih ada. Masih ada, bekasannya masih ada. Cuma kalau janin kan gampang Habis lah. habisnya. Tapi untuk yang lebih dari 4 bulan udah agak gede, apalagi udah lebih dari itu udah ada bentuk dan udah ada tulangnya. Struktur tulang belakang itu nggak mudah hancur sih sebenarnya. Cuma emang di sini banyak banget kesedihan sih ya, gue lihat, gue tangkap banyak banget kesedihan. Maksudnya kenapa sih dia ibunya yang utama melakukan hal itu, tega melakukan hal itu. Walaupun dia belum bisa, 4 bulan itu kan sudah ditiupkan nyawa. Udah ada, sama Udah. Gusti Allah. Nah, dia itu apa ya bahasanya, komunikasi sama saya sedih. Bertanya-tanya mungkin kenapa sih kok gue dilakukan begini, padahal kan gue udah happy hidup di dunia. bisa hidup gitu. Cuma kita sambil jalan, kita ke sana, kita sama. Nah, kita cuma bertiga doang nih, jadi pilih-pilih ya kalau menarik ya. Kabar-kabar. Jadi emang nggak tahu kenapa emang udah banyak banget sosok. Jadi di sini Dit, ada pohon yang paling tua kan, bukan di sini ya, Bukan. melainkan di wilayah Bagian luar, Sentiom benar. sana. Heeh. Jadi pohon itu di tengah-tengah jalan dan emang itu dianggap mistis banget sama penduduk sini. Lu pernah ke pohon situ? Iya, gue ngelewatin. Sebelah mana? Jadi Sentiom dekat Hah? Hotel Akasia kan ada jalan yang mau ke dalam itu. Iya. Nah itu nanti pada saat belokan itu ada pohon paling tua di situ. Pohon apa? Gede banget. Pohon apa? Gue nggak tahu sebetulnya sih pohon Sentiom di situ. Sentium kan akan tempatnya. Nah mitosnya di situ emang tunggu lukisan itu aja apa ya? Ada ibu. ceritanya ya. Ada kisahnya. Coba kita lihat ya lukisannya. Ya. Cuma itu emang Oh, Bunda Maria, Cob. ya maksudnya Diam. jadi apa ya Dit ya? Gue mencoba untuk memflashback lagi tempat ini. Ini kan sebetulnya adalah apa ya? Apa Dit namanya Dit? Untuk Tirai, apa? Administrasi untuk tirai gitu. kok Tirai. sebenarnya. Tirai. Samping situ sebenarnya adalah untuk tindakan. Sebelah mana? Sebagai Oh, itu tindakan? Tindakan. Jadi pada saat dia udah melakukan segala sesuatu, data ataupun apa, dia pindah ke situ. Dan udah banyak banget yang datang sih. Dan emang hawanya tuh tiba-tiba Pengap banget tiba-tiba. Walaupun belakang kita itu ada. Terbuka ya. Iya. Gue selalu jagain dekat jendela karena biar nggak nanti ada yang Dan emang apa ya? Si Cebol itu Kenapa dia? dia nanya sama kita, lu ngapain kesini dan lu jangan macem-macem di tempat ini. Jadi kan sebetulnya kita kesini untuk melakukan cleansing juga ya, Betul, supaya nggak ada betul, gangguan betul. ataupun apa. Nah dia bilang, gue udah nyaman sini, lu jangan ganggu gue. Soalnya kenapa? Dia bilang kalau lu ngeganggu gue punya, bahasa gue Atasan. punya bapak. punya atasan. Ya, punya bapak yang akan ngeganggu lu sampai habis-habisan katanya. Tapi makhluk cebol ini kuat. Enggak. Dianya enggak. Enggak, cuma dia punya bapak lah yang apa bahasanya yang akan Yang mengganggu kuatnya. ganggu ini kita banget. Dan emang dia udah gue menangkap hal itu.
Jadi bapak yang tadi itu yang sempat masuk di awal gitu. Bosnya. Iya, bisa dibilang bosnya itu. Ini punya anak buah sih. Jadi emang sangat disayangkan sekali tempatnya ya salah digunakan. Disalahgunakan. Salah digunakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi udah mulai banyak yang datang. Makhluk-makhluk rumah yang gede banget hitam. Datang tuh kenapa tuh? Terpancing karena kitanya Sama kita kan atau disuruh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei, Aku senang ketakutan manusia. Oh, aku senang ketakutan manusia. kan saya nggak takut, kamu nggak senang dong. Sini dong, kita ngobrol dulu. Saya kan nggak takut. Udah. Lepas aja. Kita ngobrol di sini. Kita ngobrol ya. Saya duduk ya. Kamu pegang saya pegang kamu ya. Tidak. Kenapa tidak? Hah? Kita bisa ngomong baik-baik kan? Aku paling suka membuat takut manusia. Iya, nanti kita takut deh, biar kamu suka deh. Tapi kita ngobrol dulu ya. Kita ngobrol dulu ya. Ingin apa? Kamu di sini sudah berapa lama? Sudah, sebelum bangunin tempat ini jadi. Kamu dari Keramat Sentiong. Tidak. Dari mana? Aku ada di belakang situ. Di belakang situ. Tempat kamu itu pohon atau bangunan atau gimana? Aku hanya keliling tempat ini saja. Oh, wilayah sini aja. Gini. Kita mau tanya sama kamu ya. Ini anak-anak yang ada di luar sini di pinggiran itu semua ikut kamu. Ya. Ikut kamu betul. Ya. Kalau seandainya manusia pemilik tempat ini, kenapa sih? Apa sih? Hah? Aku tidak suka diganggu. Inna Sulaiman inna bismillah. Kamu mau apa? Hah? Kamu mau apa? Aku hanya ingin habisin. Kan kita lagi ngobrol. Saya belum selesai ngomong. Kita mau ngobrol aja, tenang aja kamu. Gak usah rese, ya. Kita lagi ngobrol kok. Saya mau tanya kan itu anak-anak diikut kamu. Iya. Kalau manusia yang punya tempat ini mau rumah ini difungsikan lagi, kalian tidak diusir. Hanya diselaraskan aja, tempat kalian tetap ada. Gimana? Kamera. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Keluarin aja kalau nggak kan Didit. Kalau dia mau bisa komunikasi. Ini harganya buat tes. Kamu baik-baik. Baik-baik biar nggak perlu ada yang sakit. Dia kan terlalu kuat banget tiba-tiba. Jadi komunikasi kita nggak berjalan dengan mulus karena ternyata dia nggak ada niatan untuk nego. Bisa dulu sini. Dia kita mau komunikasi lagi nih. Aduh, Kita masukin ke itu aja. kemana? Ke tim. Ayo. Lu minggir dulu, jangan tarik juga lu. Kan camper minggir. Camper minggir. Jangan sini. Tidak bisa. Untuk kareo. Siapa yang masuk di kalian? Kareo, dia masuk. Dia. Ayo cepat. Dia lama. Ayo, yang masukin. Masukin. Tarik. Ayo, jatuh. Tarik. Ada komunikasi. Apa itu? Sini. Kamu ngomong. Kamu kenapa kita masuk? Kamu kenapa minta ikut? Hah? Kenapa minta ikut? Tak. Ini dia siapa lagi? Ini lu bawa dari mana? Enggak, gini tadi tuh tadi di sebelah Cicis ada yang mau komunikasi sama Cicis, oke? Kasih tahu buat cek di ternyata jin ya
yang merekam Satu lagi kejadian yang pernah terjadi di sini. Lu nyari apa nih? Kamu kenapa ikut-ikut teman saya nih? Satu lagi. Mau ngobrol. Nah, terus dengerin. Dia bilang dia minta dilepasin. Terus dia bilang dia dibawa ke sini oleh 2 orang tua. Dia bilang dia dikuburin di belakang. Pas gue tanya kapan matinya, letaknya di mana? Namanya dia alihin lagi. Selalu tanya namanya siapa? Nggak tahu, dia bilang gitu. Pokoknya dia selalu menceritakan ini tentang berarti- kejadian berurusan sama mereka perjanjian. Nipu kamu. Oh, Enggak, satu-satu kalau mau ngobrol. Satu lagi tarik. Jin yang merekam. Boleh nggak? Ntar dulu, Bang. Kelarin itu Jadi dulu. ini connect ini yang tadi. Dit, awak tahan, Dit. Gua bilang itu gal. Itu gal. Lu mau kemana? Gua tutup di sini. Oh ini tuh Lu mau kemana? ruangan buat tamunya ya? Kamu mau Bukan nih, kemana? jadi admin di samping kita itu adalah yang Ruang praktek. ya. Ruang praktek. Hah? Di samping kita Bang. praktek. Oh. Kamu mau kemana? Ntar gua jaga sini. Ini cuma mau dengerin kamu ngomong kok, nggak ngapa-ngapain. Coba tadi Ini kayak- ada yang memanipulasi Ini kayaknya masih ada bayi di bawah Mau sini. cerita apa emang? yang berlagak, Mau cerita yang apa berlagak. emang? Tadi ada yang ngomong dia Kemarin adalah polisi korban, nemunya tapi di mana ternyata aja? dia bukan adalah korban, dia adalah jin. Kan? Kalian semua dibohongin Gua katanya. bilang dibohongin, dia berlagak seperti kor. Sebetulnya Tukang bohong. Dia bilang apa dibohongin? Lu yang pembohong. Iya. Lu tuh bapaknya pembohong. Nggak, Bang. Coba. lu tuh pembohong bosnya. Ada suara apa sih? ada bayi, Oe. uji bayi. Demi apa sih oe? Iya, Nggak, Itu benar nggak? Astagfirullahaladzim. pas Dit. Udah. Itu di luar lagi. Benar Udah. kata Bang Mongol. satu lagi. Boleh nggak ditarik lagi satu Nanda? Gua jaga. Pelan-pelan. Sebetulnya yang ini yang minum. Satu lagi. Jadi sebetulnya adalah yang nggak mau dilakukan cleansing Bang. Yang Satu dia- lagi. Banget lagi Iya. anjing. Tapi cewek. Berani nggak narik cewek? Sakit, Ban. Satu lagi cewek. Oke, Sir. Tarik aja Nanda, gua jaga sini. Kita mending pindah aja yuk. Kita pindah. Udah nggak kondusif dari sini. Mau astagfirullahaladzim. Iya kok dia bisa terbang. Itu boleh gitu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngomong nggak? Ya, ngomong. Duduk. Diam. Lepas kaca, Cak, lepas. Ya. Ah. Dah, duduk. Duduk. Kita ngobrol baik-baik. Duduk. Duduk. Oke. Udah berapa lama lu di sini? Gelang kamu mana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Tangan gua udah. Des. Cewek sumpah suara bayi ke Caca. Dah. Suara bayi dari luar. Duduk yang bener. Duduk yang bener biar nggak nyakitin teman gue. Duduk yang bener biar nggak nyakitin teman gue. Duduk benar. Kita ngobrol baik-baik. Jangan so jago. Nggak ada jago-jagoan di sini. Tiga kali. Alung boleh nanya. Alung boleh nanya. Lu siapa? Oh, yang paling kuat itu. Yang merasa diri hebat. Gua tahu lu di mana. Astagfirullahaladzim. Belum. Pelan-pelan. Ini ada ini di bawah ini. Gua tahu lu di mana. Keluar baik-baik. Pelan-pelan aja baik-baik. Enggak. Iya, enggak. Masuk. Cabut ya. Udah kalau Raya. Sini. Hah? Tahan dulu. Masih mau dialog kan ya? Kalau cabut nih. Diam. Bang
Ayo, mau dialog enggak ya? Enggak Kamu ada di badan teman kita. Kamu nyakitin teman kita, awas kamu. Udah, mau dialog enggak? Ya udah kalau mau dialog, bye-bye ngomong. Enggak usah aja Mas. Nanti gimana? Enggak. Tulang apaan itu? Itu tulang apa nih? Hah? Tulang apa? Enggak ngambil, Bang. Enggak, ini tulang apa? Hah? Ngobrol aja baik-baik. Ya udah, nggak usah aneh-aneh lah, nggak usah banyak gaya deh. Tulang apa itu? Tulang apa itu? Hah? Emangnya kalau kamu di sini Hah? mau dipindahin mau nggak? Tempatnya mau dipakai lagi nih. Kayak ada tulang. Apa yang datang kamu sama makhluk-makhluk di sini? Caca, tulang ketiga. Ah. Tulang apa Tapi itu? batas dalam rumah ini punya manusia loh. Kamu di luar ya? Kayak tulang anak kecil itu. Menurut aku cukup sih. Udah 3 no tulang. 3 nih. Itu namanya tulang ayam. Hah. Tahu nggak? Kamu Pak, lu berarti makan pecel ayam tadi ya? Jagain tulang ayam nggak penting kamu. Tahu tulang ayam dikubur. Mana ada orang ngubur tulang ayam, orang kasih Tahu. kucing. Tulang ayam dikorek-korek tadi, dikubur. Itu tulang apa? Ini bukan tulang ayam. Tulang mantan. Oh, tulang ayam segini. Gede banget. Tuh Itu tulang orang kan, besar. kambing. Lo nabrak gua hajar lo ya. Macem-macem lo. Ini tulang manusia. Tulang. Tuhan, ya ampun Bapak di sorga. Colok. Injak bang, injak bongkar bang. Sini. Ini doh, ini doh. Kayaknya tulang orang itu. Enggak ini. Ini apa nih? Bang, ini bang. Bang kali nih. Nih, Teman-teman, ini bukan tulang binatang. Tulang orang. bang, ini bang. Sini, Cica. Paling nyata. Nih, Guys, center mana tadi center gue ini center. tulang. Center gue di mana? Iya udah. Bang, masuk bang. Tata masuk. Habis itu kamu pulang dulu ya. Ya. Iya. Abang masuk. Masuk. Ayo. Yuk masuk yuk guys. Boleh. Kita sudahi pencariannya. Udah ya. Yuk. Masuk tuh. Teman gue udah capek. Udah pulang ya. Ada yang mau disampaikan sebelum lu keluar? Gak ada yang ganggu kamu. Ganggu enggak? Ih, ini gede Gak ada banget. yang ganggu. Ih, Gak ada yang ganggu. Tapi kalau gua bersihin tempat ini, lu mau dipindahin kemana? Layak. Pohon atau guci atau? Pohon sebelumnya katanya. Hah? Pohon sebelumnya. pohon sebelumnya di mana? Oke, belakang sana. Ya udah. Dekat rel kereta yang tua itu. Yang udah nggak ada, cuma daunnya 4. Iya, cuma nggak ada Yang buahnya. mati-mati itu. Ya udah. Oke. Pokoknya Gas. bebas ya. Keluar ya. Baik, enggak usah ada yang sakit ya. Gua mau bersihin Oke. tempat ini, lu bawa semua rombongan lu dari sini. Oke ya Tete Squad, Oke. karena selesai Au, komunikasi, keluarin. kita lanjut ke tarot ya Kak Caca, pilih tempatnya. Kita akan lanjut ke tarot, biar makin memperkuat pembacaan di tempat ini. Kak Caca yakin ini tempatnya? Yakin. Berdua insya doang Allah. banget. Berdua doang. Kalau bisa agak lebih redup karena biar aku melihatnya lebih detail gitu. Saat ini kalau kalian mau tahu, kita tuh lagi ada di ruang tunggu yang digunakan biasanya untuk pendamping yang udah tahu pastinya akan dilakukan apa ya, sebuah kegiatan apa. Oke, Kak Caca, udah mau dipanggil-panggil, buka-buka dulu. Agak ngeri ya. Ngerinya tuh adalah di sini kan aku tuh terbiasa ngebawa Marsha. Tapi
kalau aku harus datang ke satu tempat yang full dengan anak kecil yang mempunyai cerita yang menyedihkan, rada nggak kuat. Karena pas masuk ke sini tuh aku ngerasa tuh kayak aku nggak dengar mereka ngomong apa, tapi aku yakin mereka tuh pada minta tolong atau kayak nggak betah ada di tempat ini. Belum lagi tadi tuh aku sempat moto. Ini aku tunjukin kali ya. Tadi tuh aku foto kan pada saat kita semua menuju ke ruangan-ruangan ini, aku iseng foto. Tiba-tiba, ini kalian bisa lihat udah aku lingkarin. Ada sosok kepala kambing yang nongol. Tulang tengkorak kepala kambing ini jelas banget. Ini Kak Caca, aku nunjukin fotonya dulu. Oh, iya. Sebelum kita akan tanyakan itu di kartu ya. Sebelah kepala kambing. Ini detail banget guys, sumpah. Detail banget. Kalau lampunya agak diredupin dikit lagi. Lu lebih diterangin. Kelihatan nggak ya kameranya? Coba. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan? Kak Caca, aku udah keringetan banget nih duduk di sini. Iya. Tadi aku mau buka di situ ramai banget deh. Iya. Jadi kayak ada anak kecil pada merangkak mau keluar, tapi nggak bisa nyangkut, ngerti nggak sih? Kayak ditahan dari bawah. Terus juga kalau kalian bilang ya, lah kan ini kan janin tuh belum berbentuk Kak. Kata siapa? Ketika orang sudah dinyatakan hamil, artinya sudah ada nyawa yang diberikan di sana. Dan pastinya jin-jin itu merekam itu dan menjadi satu sosok. Gitu ya guys ya. Oke, kita langsung tanya aja. Untuk ya Teteh Squad, aku mewakili kalian. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah bayi-bayi atau korban yang tidak diinginkan itu mereka menyimpan dendam? Itu sih pertanyaan pertama. Belakang Diki ada siapa ya? Belakang Diki. Ya lagi ada yang ini, cewek. Belakang Tapi dari tadi kenapa ceweknya tuh pada kabur ya? Belakang Diki nongol di situ. Oke, aku ambil ya. Apa pertanyaannya, Dek? Apakah bayi-bayi janin tersebut mempunyai dendam? Aku berat kepalanya. Bayi-bayi tersebut menceritakan nih. Oke, bagus-bagus. Oke, ada cerita. Jadi Merinding gini, aku. ada yang ada pasangan yang datang ke sini statusnya menikah. Dua kartu ini ya? Yes, statusnya menikah. Oke. Tapi dia berselingkuh. Oh, Jadi kayak, ngerti. Jadi sebenarnya mereka bukan pasangan bukan sah pasangan ya, sah, datang ke sini. Nih. Jadi terpaksa dibuang. Kenapa dibuang? Karena kalau dipertahankan akan merusak hubungan yang sebenarnya, yang aslinya, yang sah. Jadi ya mau nggak mau dibuang. Tapi ingat, orang yang melakukan aborsi bukan berarti hidupnya itu akan tenang. Betul. Rezekinya akan lancar. Betul. Enggak, justru itu mempersulit kehidupannya mereka, apalagi rezekinya. Jadi aku salut sama orang yang dia hamil di luar nikah atau hubungan yang accident, sah tapi ya. dia mempertahankan janin tersebut karena dia bertanggung jawab. Makanya orang yang ada 2 orang teman aku melakukan aborsi. Oke. Sedikit cerita ya, melakukan minta tolong sama aku untuk dibantu nemenin melakukan. Apa itu? Kayak ada suara batuk ya? Iya, nemenin ke klinik aborsi, tapi aku tolak. Oke. Tahu nggak, Cis? Pas di saat teman aku minta tolong sama aku untuk ditemenin datang ke klinik aborsi, malamnya aku dikejar-kejar sama janin masuk hutan 2 kali. Oke. Jadi aku bilang sorry, gue nggak bisa bantu. It's your problem. Tapi saran gue adalah lo gedein. Kayak ada yang lari. Ada yang lari? Iya. Kayak ada yang lari. Oke. Ternyata engkong aku datang, maaf. Oh, bukan engkong. Mbak Maaf, Be. ini oma aku. Oh, oma. Masuk oma. Oma. Masuk oma. Oma mau Duduk bergabung oma boleh, mau nemenin ruang tunggu. Ya. Oke. Oma mau aborsi. Hah? Hah?
mau Enggak. aborsi. Iya. Itu salah ada ya. hukuman. Oke, Ya. pertanyaan kedua mewakili YTT Squad. Apakah tempat ini bisa digunakan kembali? Aku ambil ya Kak ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau tahu ruangan ini tuh bersekat-sekat, tapi dari tadi tuh kalau kita lagi ada di satu ruangan, ruangan lain tuh kayak berisik gitu ya. Tidak bisa digunakan dengan baik. Oh, gelas. Akan susah. Oh, Kenapa? Yang jaga Bang Mongol, Bang Mongol. Bang Roni. Oh kirain yang jaga Bang Mongol, gue langsung sadar. Ya Bang Roni, Ya. ini tolong. Yang jaga di sini laki-laki. Mhm. Yang satu lumayan setengah baya, yang satu masih muda. Tapi yang paling kuat adalah yang setengah baya. Kuat Oke. banget, dia gede. Gede tinggi banget. Oke. Gua Jadi, bawaannya tapi ada capek korelasinya banget. antara Berat banget bawaan. Bawaannya. Dari tadi gua uyang-uyangan diri gitu maksudnya. keliling-keliling ya tadi. Apakah ada unsur-unsur dari Pemujaan? Ya. Nah itu tapi ada kita korelasinya akan Bang. masuk Antara yang gede ini sama yang ketangkep sama Cicis Di tadi. kamera. Lu ingat nggak dulu kita pernah lagi juga sama di sebuah tempat klinik aborsi juga Jakarta Iya yang gue Pusat. nangis, Iya. yang Yang- ada janinnya iya. jelas banget. Dan itu kan gua masuk udah kebaca bahwa di situ ada residu-residu dari pihak dulu yang Ya, underground. ya Iya. Mongol bergabung. Nah hari ini juga gue mencoba membaca dari tadi karena kenapa? Biar jadi nggak jadi apa ya, nggak jadi kerja bakti jadinya. Tapi ini Gue ada pingin dibersihinnya total. Tuntas, total. Jadi jangan sampai iya. gue datang Iya, lagi, dua datang iya, lagi, datang iya, lagi. Nah, iya. gue Tapi- lagi membaca tapi ini- apakah Iya. Ada. Ini kepala kambing. kebaca ya. Tadi juga aku udah nunjukin Ini si kepala kambingnya. kepala kambing. Iya itu gua Ini dari tadi udah ini- coba. Ini Enggak, yang dipersembahkan serem itu adalah sosok kepala kambingnya itu kan tengkorak, tapi badannya tuh bertutupkan jubah. laki. Nih, sosoknya laki. Bisa nggak laki agak ke gue, jangan kesan melulu. Biar gue agak Ini lekong. lekong. Nah, jadi Kebaca ya ternyata. gila. si Oke, penguasa. karena kita udah ada Bang Mongol juga, pertanyaan selanjutnya yang mungkin bisa terbaca di sini dan nanti dijelaskan sama Bang Iya. Mongol, siapakah sosok kepala kambing itu? Oke. Ini berapa udah kartu? Keluar. 3. Coba ini kita keep Kita keep ya. ini, kita keep. Tiga. Sorry, Tuh. Bang. Sosok kepala. Ada cerita lagi? Karena kartu sosok kepala kambing itu udah keluar, yang mau berkomunikasi sama kita tadi si wanita. Yang dari tadi ngintip di sana Ya. ya kata kakak. Nah, Wanita. dia punya cerita tentang bangunan ini, pasang surut bangunan di tempat ini dari rame sampai tutup. Pasang surut berarti sini ada air laut. Karena ada pasang, ada surut. Usahanya Oh iya. Ya, jadi tidak selalu lancar gitu loh Bang. Oke, Ada siap. struggle-nya gitu ya. Iya. Oke. Ini udah kartu keberapa? Ketiga. Oke. Nah, yang Terakhir. terakhir Si perempuan ini mau menceritakan, tapi di saat nanti kita mau keluar. mau melakukan Segmen selanjutnya. penelusuran. Ya. Oke. Nah, karena dia dia mau komunikasi nih, mungkin dia mau komunikasi sama Burhan, cuma Ritual ya. ritual. Oke. Serem ya. Oke. Tapi Bang Mongol, karena tadi tentang kepala kambing, biasanya karena kan ini tempat adalah sebenarnya tempat yang masyarakat yakinin ini tuh bukan tempat macam-macam, tapi ternyata dilakukan Macam-macam. hal-hal iya untuk. Gua minta kartu paling pertama sama kartu paling terakhir. Oke, sorry. 2 aja. Apa kan? Macam-macam. Sorry, kita milenial udah nggak pakai baca, udah scanning. Oh, scanning. Iya bener ini kebaca. Juga mau main scanning lo lihat aja begini. Ya karena kita nge-scan karena Enggak, ada pertanyaan sih, cuma mau nanya si sosok yang kepala kambing. Sosoknya Bener sih, ada ikatan nggak sih sama ada. pemujaan underground yang Oke. tadi dibahas? Ada. Kenapa? Di sini tempat jual beli.
Nah kalau dari satanik dan sebagainya Bang Mongol ya, yang Bang Mongol tahu, Ini transaksi silakan, jual scan. beli itu diartikan sebagai Iya, ini adalah salah Transaksi satu jual beli. itu yang Mongol tadi bilang waktu di ruangan sebelumnya yang ada sosok yang laki-laki di satanik tuh yang dibawa ininya tuh bayi, oke, dan gua akhirnya meyakinkan diri oke. sekalipun gua nggak ketemu sosoknya harus gua tanya, tapi dengan kartu ini gua menyatakan diri bahwa tempat ini ada hubungan yang sangat erat dengan satanik untuk wilayah Jakarta Pusat. Merinding banget. Karena Merinding ada- banget. Ini ada transaksi. Karena jual di sini beli. tuh kita bakal masuk ke ritual, guys. Dan yang kedua, kenapa? Karena kalau mau dilihat dari sisi tempatnya kayaknya nggak ekspensif banget. Iya, betul, Tapi betul. justru bisa menggugurkan sampai 900. 900 dan itu pun janin yang sudah ditemukan ya. Iya, Belum yang tahu lain loh yang iya. ketanam Yang udah di mungkin bawah. udah, iya, Pemasoknya itu wanita. yang ngambil ke sini sepertinya. Dan gua tahu di mana tempat itu ditaruh di ember. Di tempat yang ada kambing tadi. That's the point. Jadi Sebelumnya, tempat itu tuh ditaruhin ember warna biru besar. ya. Dan Ada yang itu sedang. Isinya darah. Itu darah dan anggota tubuh dari janin itu. Nah itu yang diambil oleh Oknum ya. oknum itu dari chapter Jakarta Pusat ini. Aduh. Dan itu yang dikonsumsi. Gila, tapi ini connect banget karena tadi sebenarnya guys sebelum ini kan memang kita ada break dulu karena memang capek juga dari flashback ke sini. Akhirnya tadi aku ngomong sama kakek Nit, kakek aku ngelihat ada ember isinya tuh darah. Kayaknya dibersihin atau ya itu kayak aku ngeliat dipisah-pisahkan ya. Memang harus seperti itu. Nanti sampai di sana ditaruhin essence. Jadi essence itu ada pertanggal. Jadi maksudnya gini, kalau bahasa kita orang kampung tuh kayak kasih pewangi gitu, maksudnya rasa duren, ada rasa nangka, rasa-rasanya. iya. Karena jadi di saat kita konsumsi kita tuh nggak merasa amis ya, Bang? nggak merasa gitu lah, Enak ya. karena aromanya kayak aroma vanilla like seperti itu. Nah itu tapi sumbernya tuh dari tempat ini. Di tempat ini. Dan gua meyakinkan diri tidak mau menghakimi atau ngejudge atau terlalu Dalam ya. menjatuhkan mereka bahwa berarti Jakarta Pusat tuh ngambil salah satunya dari sini. Oke. Dan ini gua boleh jujur, ada kurang lebih 10 orang yang datang ke sini, dan dari bayi yang ditemukan itu adalah bayi yang sejujurnya cewek itu ikut ritual dan hamil dan digugurkan di sini. Oh, Kenapa kambing ada di sini? Kenapa orang besar itu dan gua menjaga banget ya tempat ada, ini. Iya. Iya, Berarti tadi. ada bayi hasil pengorbanan yang ikut dikonsumsi kembali oleh ritual satanik itu. Oke. Berarti selaras ya sama yang dari tadi dibahas sama Kak Tapi Caca. Allah bawa cuan. Iya, Allah Karena bawa ada cuan. transaksi banyak. Makanya Kalau nggak tadi- boleh jujur, ini gedung ya Allah segini doang paling juga Tapi ternyata menyimpan 900. iya, loh. 903 Berarti kan dari janin. luar kita nggak pernah tahu. Dan di penelusuran kita nanti gue sangat yakin dan percaya bahwa akan muncul sosok yang tidak terduga. Tetapi kita udah foto beberapa foto, Benar. siluet dan sebagainya. Jadi mendingan kita ke segmen selanjutnya untuk preparing ritual dan penelusuran. Iya, betul. Tapi mungkin nggak sih Bang, kadang ada si wanita tergoda dengan laki-laki yang tanpa dia sadari adalah dia calon korban atau calon korban yang dibikin hamil terus Kalau bayinya satanik jadiin sifatnya begini. pengorbanan. Kalau satanik sifatnya kalau seandainya gua nih mau ngambil lu jadi leader Bagian dari tim, kita. iya. Lu nggak boleh gugurin. Nanti dari 13 wanita suci itu dia harus hamil, harus melahirkan di usia 7 bulan, harus posisi apa kalau sebelum 9 bulan? Kalau melahirkan yang belum waktunya prematur. Jadi di saat bayinya prematur sudah terbentuk tapi mungkin is a small baby yang harusnya mungkin 2 meter jadi cuma 1,5 meter. Nah di ritual itu nanti para leader 7 ini yang akan ngebeset. Jadi dibeset petak taruh di ember, yang ember itu yang kemungkinan besar gue yakin 1000% tanpa menghakimi adanya dari sini. Ya. Oke. Karena rame banget yang That's beli Bang. crazy. Maksudnya Soalnya dolarnya dia- kenceng. Iya, uang yang masuk banyak banget Terus-terusan ya? dan bayi yang itu
Ya, karena kan itu dibayar, dihargai. Kita have a big budget buat ritual, karena nggak boleh dalam satu kali ritual itu nggak ada blood. Oke. Entah itu tinggal seember, Harus ada. Mungkin segayung, bahkan segayung aja dia harus tetap ada, karena tinggal nanti ditambah oleh air-air tertentu yang udah disediakan dari itu. Jadi cuman kita mendingan ke segmen selanjutnya ritual, biar betul. kita makin dalam lagi ya, ya dapat informasi. karena gua jarang banget ikut ritual, apalagi gua udah 2 kali lokasi aborsi ini. Dua-duanya gua menemukan sosok yang connecting dengan satanik, dan itu bikin gua jadi parno. Maksudnya gini, parnonya di mana? Beban gua nanti harus gua bersihin di tempat ini. Bisa nggak gua bersihin malam ini? Biar maksudnya gini, kita harus ada mutual yang saling membantu. Backup. Kita harus punya tolong menolong. Backup. Ya harus nge-backup tempat ini biar besok ada orang lagi yang masuk, dan kalau bisa orang yang masuk itu tidak diganggu dan sebagainya, dan warga sini nggak ketakutan. Benar-benar. Karena jin itu adalah merekam apa Memori, yang pernah terjadi di sini. Jadi mendingan kita ritual. Jadi Oke. buat teman-teman semuanya nggak usah terlalu khawatir, terus nggak usah terlalu fobia dengan orang yang baca tarot, karena selama ini banyak selentingan bahwa itu tarot cuma dibuat-buat. Ingat teman-teman, setiap orang 5 jari punya fungsi masing-masing. Betul. Jempol fungsinya buat apa, kelingking buat apa. Tetapi 5 ini tidak pernah merasa dia lebih dominan. Telunjuk tuh paling cakep nggak? Tanpa satu ini jadi satu, nggak jadi tangan. Oke, Cun? Oke, lanjut kita ritual, tapi kita istirahat Kak Caca. Iya. Ayo. Let's go, kita Balik ritual. lagi engkong ya, tadi kan udah muda. Ayo Engkong. Ayo kita lanjut. Akhirnya kita ada di tempat di mana kita akan mendoakan apapun yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan hati terjadi di tempat ini. Tidak seperti biasanya, kita pakai dupa yang batangan. Kita buat 7 di sini, yang simbolisnya 7 itu dalam bahasa Jawa itu pitu, pitulungan. Ya, kita sebagai manusia yang masih hidup itu sebaiknya memberikan pertolongan atau sedekah kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Bukan berarti kalau kita ke tempat keramat atau ke kuburan itu kita minta-minta ya, Bang. Bang, ngomong aja lu. Jadi kita datang, kita bakar, kita berikan uangnya itu bukan untuk sajen sebenarnya. Sama mencoba untuk komunikasi sih. Ya, Gitu. sebagai sopan santun saat kita mengunjungi tempat orang lain, kita memberikan ya hantaran lah ya. Ya udah loh, mari kita mulai. Kita mendoakan semoga tempat ini dapat kembali berfungsi seperti sedia kala, dan banyak hal-hal negatif yang sebelumnya pernah terjadi bisa hilang. Ya. Baiklah. Tolong dinotis ini yang di belakang saya bukan penampakan.
Astagfirullahaladzim. Gak usah ketawa dulu, santai dulu. Santai aja dulu, santai aja dulu. Kenapa? Kenapa Om? Hah? Om kenapa datang-datang ketawa nggak mau ngobrol dulu atau gimana Om? Ya. Om duduk kita ngobrol ya. Ya? Duduk ya. Duduk dulu. Kita ngobrol di sini. Yang enak, yang santai, oke? Jadi saya panggilnya apa nih? Om apa Mbak, apa Bapak, apa Abang nih? Engkong nih. Tante. Hah? Ya, gini deh. Kamu di sini sebagai siapa? Peranan kamu di sini apa? Kau sosok laki-laki yang aneh. Oh, yang suka dilihat sama warga-warga sekitar. Ya, cuma asalku bukan di sini, asalku di pohon sebelah sana yang beralamat di sana. Diam dulu. Saya lagi aja, ngomong. sini aja, Diam di sini sini aja. dulu. Selesai. Di sini aja. Oh, di sini aja. Selesai ngobrol. Belum selesai ngomong. Santai aja, tenang aja. Santai aja, nyender, Nggak apa-apa. nyender. Emang kamu lihat di sini ada yang niat jahat? Kan nggak ada. Enggak ada. Ya udah santai aja. Di santai coy. Tempat kamu di pohon yang ada di bagian belakang bangunan. Di depan. Kan katanya nggak dari depan asal kamu. Aku ada pohon paling tua di Oke. sebelah sana. Udah berapa ratus tahun kamu di daerah sini? Sudah lama sekali. Oke, jadi kamu tahu banyak cerita tentang di sini. Sosok wanita-wanita yang suka duduk di teras depan kalau malam? Banyak dan banyak juga. Oh gitu. Oh. Pasien mau tanya apa Mas? Kamu emang suka ngeganggu ya di sini? Tidak. Oh, Berarti kita bisa berdampingan ya dengan warga sekitar ya. Kamu juga udah lama di sini kan? Jadi bisa santai, bisa damai. Itu lihat di sebelah tuh ada siapa tuh. berarti emang dia suka nampakin aja ya kalau ada ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan kalau berdampingan kita kan asik ya. Ya udah kamu boleh balik. Teman saya tinggal di sini aja. Ya. Sama jangan ganggu ya. Baik kok, baik. Ayo silakan deh. Biar nggak ada yang perlu saling dorong mendorong. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Azan stop dulu ya. Azan stop dulu. Udah Dulu sayang. udah. Iya. Azan ya? Iya, jadi Iya, iya. dulu. Stop dulu. Masuk. Guys, jadi barusan itu adalah sosok yang diberitakan sama orang-orang sini. Dia suka lihat ya. Laki tinggi, besar. Mau dibilang ganteng ya laki ya. Makasih. Jadi beliau itu adalah penunggu yang berasal dari pohon paling tua di areal sini. Dan dia tidak berbusuhan ya bang, tidak jahat ya bang. Santai kok. Orang dia cuma dan dia pun kelihatan hanya orang-orang yang bisa melihat. Ya, nggak semua. Oh. Gitu. Dan Jadi memang kan daerah ini dari dulu memang kan daerah yang sangat apa ya? Maksudnya wingit iya. Karena terus kalau seandainya ada banyak hal daerah sini juga kan juga sebelah kita ini kan rel kereta. betul betul. Ya kan, jadi mendingan kita break bentar biar kita selesaiin sholat. Selesaikan azan dulu. Azan dulu ya. Yuk. Oke guys. Jadi kalau maksudnya daerah ini tuh dari zaman dulu tuh udah terkenal, maksudnya pasti ada somethingnya karena kita di sebelah sini tuh rel kereta. Ya. Dan dulu tuh alur ini tuh bukan soal apa ya, maksudnya bukan fitnah atau apapun, terus suka banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Misalnya bang. Kan harusnya dari sini nih nggak boleh cepet karena di sana tuh ada pasar. Iya. Ada pasarnya, kita anak Sentiong, jadi karena saking dia mungkin kayak nggak kedengaran atau apa, jadi kadang suka ada yang lompat. Kehantamnya itu. Iya gitu-gitu. Cuman kan balik lagi, ya kalaupun memang dia berada di sini ya biarin aja. Tetapi gua sih berharapnya adalah gini, kita hari ini pingin membuktikan tentang daerah ini adalah soal bayi. Kita lebih ke situ. Kalaupun ada yang besar, gua rasa yang besar ini adalah yang mengendalikan 900 bayi tersebut. Waduh. Jadi semacam kalau kayak di
dunia satanik tuh ada ada. Ya, Baru belum selesai dijelasin. baru dijelasin. Mana orangnya? Mana orangnya? Sejatinya bunyi buk. Siapa ini? Kamu ngapain? Marah-marah. Sini kacamata. Kamu siapa? Marah-marah. Ya udah, nangis dulu deh. Aku udah. Kenapa? Ayo. Ngomong ya. Baca nih. Kenapa itu? Oh mama. Iya mama. Kamu di mana? Ya Udah di sini aja udah. Di sini aja. Oke, tahan. Di sini aja udah. Ya. Kamu di mana tinggalnya ya? Di situ. Habis itu kenapa masuk ke teman saya? Mau ketemu mama. Ketemu mama. Ya udah. Nanti Caca jadi mama. Nanti kita bantuin ya. Kita bantuin ya, kita Ya udah. Ya, nanti kita komunikasikan, oke? Ya, udah. Oke, udah. Yuk. Dengkul. Karya. Ini ruangan yang ada di belakang tadi tempat kita waktu doa ya? Iya, ya gua tuh pengen ngejelasin tuh dalam dunia satanik itu ada satu sosok yang dia itu kalau dia begini itu di sayap-sayap ininya tuh bayi-bayi. Inisial, Bang. Nggak usah disebutin, ntar surupan lagi yang lain. Nah, yang jadi masalah barusan ini teman kita ada yang kesurupan. Dan dia ngambil lokasi yang sangat bagus, Bang. Karena Di musola. ya Ini kiblatnya berarti kan? Nah, yang jadi pertanyaan warga kenapa tempat-tempat terbengkalai, musola, gereja juga kan kita pernah iya ya, Bang? betul. Jadi banyak demitnya kalau ditinggalin, Bang. Betul. Jelasin lagi, Bang. Kita Iya, udah pernah jelasin. Sebenarnya kalau soal maksudnya kenapa tempat-tempat yang Ibadah. Peribadatan tidak mengenal agama ya, dan Iya. kita tidak ada niat untuk menjatuhkan harga diri Iya. agama. Tapi gedung itu kadang ada yang hanya sewa. Nah, di saat penyewanya pergi, otomatis kan dia akan jadi kosong. Tidak terpakai ibadah Yoi, lagi. dan mereka bercokol lah di situ. Dan di saat dia bercokol langsung membuat satu koloni, Iya. ya pasukan lah. Nanti siapa yang jadi leadernya, siapa yang jadi anak buahnya. Nah, kalau di lokasi ini sebenarnya gua lebih concern ke yang pertama kenanda ini. Yang gede itu Apakah dia yang memanage mencengkram nih baby ini? Karena dari tadi gua kecek, gua nggak menemukan sosok perempuan di tempat ini. Tapi gua lebih banyak gua lebih concern nih ke laki-laki ini, dan laki-laki ini belum pergi. masih ada ya, Masih kelenang-kelenong gitu kalau bahasa anak Jaksel. Oh iya, kita lupa kasih tahu bahwa Bang Mongol itu di sini hitungannya bukan bintang tamu doang, tapi dia juga akamsi. Jadi narsum. Dulu Pak Roni pernah jadi RT di sini sebelah. Mata lu soal. Ya, saya anak Sentiong, Bang. Iya, jadi Ya. dulu Pak Roni ini tinggal di Sentiong. Menjabat apa? Bisa nggak usah pakai Pak Roni? Gue kalau dengar kayak anak dipanggil Pak Roni kayak pengen nyumbang. Karena yang manggil nama Roni pasti saudara semua. Paling telepon beras habis gitu. Nah, jadi tapi kalau di sini ini zaman dulu juga, zaman peperangan juga, ini salah satu daerah pertahanan. Sentiong. Bukan Sentiong, ini kan Paseban, Sentiong, Johar ini dulu adalah daerah penjagaan untuk ke Istana Negara. Jadi dulu ini jadi dulu ini daerah yang lumayan krusial untuk Belanda menjaga. Dan jangan lupa tahun 66 itu salah satu konvoinya kan dari UI. Oh, betul. Nah, UI ini di depan. Iya. Jadi UI itu dulu waktu demo tahun 66 dan sebagainya itu mahasiswanya dari situ juga. Ya kan di situ UI, terus ada universitas apa lagi? Banyak kampus-kampus. Kurang hafal ya. Iya, banyak. Tapi setidaknya daerah sini ada rumah sakit besar.
Ya. Ya. RSCM dengan Synchrolus. Carolus. Yoi. Ntar lu bang, aku tanya satu lagi nih bang. Iya. Kan di sini ada bang sebut ada Johar, Paseban dan Sentiong. Mm-mm. Paseban itu kan bagian Keramat jadinya kan, Iya. Paseban, Sen- Keramat, Johar. Nah, Sentiong itu kan ya kuburan Tionghoa Ada ya kan. dulu Sentiong tuh kan sampai sekarang juga ada kuburan namanya kita kenal dari sini tuh kubur kawi-kawi. Nah, Bawah dekat dari sini. Mau ke sono? ya nanti Nggak lah usah bang. lah, nggak dibayar soalnya. Oh ya udah, kalau Saya gitu. dibayarnya buat di sini. Itu lagi nonton Iya. produsernya bang, jangan Jadi aja. dari saya pribadi saya sedang maksudnya buat nanti closing bagaimana, gua harus cari tahu nih sosok laki ini apakah dia yang ngegendong baby ini yang konon kabarnya 900 atau ada sosok lain yang belum nongol. Karena tadi kita juga udah melakukan foto-foto ini ya, ingat teman-teman, ini dulu tuh klinik. Kalau ini musola berarti ada ruangan yang menjadi tempat tidur ibu-ibu yang Pasien. akan. Nah, tapi gue mau ngasih tahu yang paling penting adalah setiap orang yang melakukan aborsi, ibu yang menolak anaknya lahir. Iya. Otomatis di saat melahirkan anak, sekalipun mungkin belum utuh berbentuk tetapi sudah ada Lebih dari 4 bentuk bulan. yoi, otomatis ini akan menjadi anak pendendam. Dan juga apa ya bahasanya tempatnya juga gangguannya sebetulnya bukan satpam sim nggak diganggu sebetulnya gitu, tapi lebih yang lewat depan nih bang. Nah penduduk sini meminta tempat ini untuk di cleansing juga, dibersihkan. Nah jobnya bang Bungo saat ini malam ini mungkin nextnya akan menjadikan bagian untuk Ya. cleansing. Nah, untuk mencapai titik cleansing itu tadi udah dimulai dengan ritual. Ritual itu adalah salah satu cara untuk mengetahui who is dead. Siapa nih di mak-maknya di sini nih. Nah, buat lebih enak lagi, kita jangan cuma pada satu ruangan. Kita keliling. Kita harus cross check karena gue tadi di sofa gue sampai bilang yang di sofa duduk nih boleh nggak gue foto munculin Muka. siluet lu gitu, maksudnya something apa gitu. Nggak muncul 3 kali gua foto nggak muncul. Ada yang aneh menurut gua bang. Jadi yang namanya darah, pasti aborsi kan ada darah kan ya, ada ketuban, ada janin. Itu semuanya barang-barang yang disenengin sama makhluk-makhluk yang jenisnya cewek. Itu termasuk ibu lilit juga dan turunannya. Iya. Yang menjadi masalah adalah untuk dalam ruangan ini, dalam bangunan yang kan kita baru 1, 2, 3, 4 ruangan doang nih. Iya. Gua belum nemu sisa-sisa residual cewekan. Itulah maksudnya gua. Jadi sebelum kita melakukan cleansing, sebelum kita melakukan pembersihan terhadap darah ini, bagaimana kalau kita ke satu tempat dulu Mapping. untuk kita cek ada nggak cewek di sini. Kenapa kok hilang banget? Iya. Yuk. Sedangkan ini kan daerah aborsi pasti ada dia. Harus. Kita langsung move aja. Jadi kita move aja. Niat awalnya kita berdua adalah agar gedung ini bisa digunakan kembali. Iya. Ya kan? Satu hal yang harus kita tetap yakini adalah di saat seseorang yang membeli rumah ini kembali itu udah menjadi hak miliknya. Jadi semua yang berada di dalam rumah ini Adalah hak harus miliknya. tunduk kepada yang membeli, kepada pemilik baru. Jadi nggak boleh gerasak-gerusuk kesurupan orang yang ini nggak boleh. Kalau sampai ada itu kejadian, gua akan buang lu ke laut. Lu maksudnya lu Ya. bukan penonton, nggak penonton. Ya, iya, Sayangan kita. Ya, Mau di apa bang? nggak bisa nyala ya. Ini gua punya. Dupa aja deh. Ya. Ini ada gua. Gue pinjam dupa 2. Boleh silakan. Lu 4, gua 2. Iya. Nih. Jadi guys, kita nggak bertindak semena-mena bahwa mereka Betul. itu makhluk Tuhan juga. Kita tidak semena-mena, tapi kita apa bang istilahnya bang? Ya, kita alisir ya. Kita hanya pingin mereka Hidup damai tapi Iya. tidak mengganggu manusia ya. karena Karena ingat teman-teman semuanya, setiap apapun itu pemilik yang menggunakan uang lah yang memiliki gedung. Jadi kalau nanti seandainya ada yang beli, tetap dialah tuannya. dialah tuannya. Jadi semua yang menjadi penghuni di dalam, entah wewe gombel, suster ngesot, jin pepek, apa namanya. Lah serem tetap- juga bang kalau ada WP gombelnya segala mah. Oke. Gasken. Jadi Dit lu lewat mana? Lu sebelah sini, lu sebelah sana. Gua kesana bang. Oke. Kita ketemunya di Mau di tengah. mana? Mau ketemu di tengah? Ya. Yuk. Tunggu, gua mau. Oh, bareng. Bareng aja nggak apa-apa. Tunggu. Gua mau nyari something. Jadi guys, kita nggak semena-mena mengusir, membakar, menghabisi segala macam yang kasar-kasar. Enggak, tadi juga
kalian juga lihat waktu kita lagi penelusuran, kita udah jelas-jelas bilang ada tempat yang lebih bagus untuk kalian karena tidak mengganggu hak manusia untuk hidup. Rumah ini nggak berfungsi, nggak bisa digunakan sebagaimana mestinya karena adanya banyak gangguan segala macamnya. Mungkin nggak semua manusia berani, tapi sebaiknya kalaupun kita mau mengusir, ya kita bukan mengusir ya Bang, Ya. melokalisasi dia kembali. Karena memang sudah disetujui juga oleh Iya. beliau bahwa beliau mau dipindahkan dengan syarat dan ketentuan yang sudah beliau Ya, sampaikan tadi. tempatnya pun enak lah, pohon yang sudah kuat lah ya Bang. Yoi, udah lebih dari 20 tahun pohon tersebut dan Layak lah buat untuk sebagai tempat menjadi tinggal. pangkalan. Tetapi tetap mengingat kembali bahwa dia nggak boleh mengganggu. Nggak boleh ganggu. Ya kalau iseng doang manggil-manggil sih nggak apa-apa. Nggak boleh, Oh nggak boleh? nggak boleh, Wah, berarti gue masih lebih baik daripada lu Bang. nggak boleh. Karena biar bagaimanapun standar iman seseorang itu berbeda-beda. Oke. Jika standar iman manusia itu udah levelnya tinggi, dia sudah bisa mengendalikan diri. Tetapi kalau buat yang masih rendah, akhirnya bisa berbahaya. Jadi kita akan melakukan pembersihan. Sebenarnya sistem pembersihannya bertahap. Hah? Siapa depan, siapa belakang. Abang depan lah, gue backup. Oke. Ambil bawa media soalnya. Mungkin kalau misalkan dia nggak bisa pindah sendiri, dia bisa ikut. Sebenarnya, di Didit, gua maunya adalah Gua di benda depan. tersebut taruh di satu tempat dan kita arahin dia masuk ke situ. sini. Oke. Oke? Ya oke. Boleh nggak? Taruh dia di meja situ. Abang tadi ambil ini Kamboja kuning, ada yang minta. Ya, Berarti. buat cewek. Jadi benda ini nanti akan Taruh di tengah. jadi media, tapi Di ini meja tengah. bukan Ada meja. untuk dilelang, bukan untuk dibagi-bagiin ke orang. Tidak. Nanti akan kita bersihin lagi setelah dia sampai di tempat yang kita janjikan ya Bang. Ya. Oh. Yuk guys. Yuk guys. Oke. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buat kalian yang di rumahnya besar, ada lebih dari 2 atau 3 kamar tidur dengan masing-masing kamar mandi, nomor satu yang harus kalian bersihkan adalah kamar mandi, karena jangan sampai itu dimulai berlumut atau kotor. Makhluk halus itu yang negatif itu akan menyukai kamar mandi yang kotor, karena disitulah kotoran, najis dan segala macam yang jelek-jelek itu yang dibilas di situ. Jadi kita nggak bisa membiarkan rumah tinggal kita sendiri dimulai dari keadaan jorok. Ya Teteh Squad, kalau kalian punya feel yang enak atau punya pandangan mata yang tajam, kalian bisa komen di bawah selama gua jalan-jalan ini. Oh, ada orang di atas ngintip. Yuk, ikut sini. Ikut ke sini. Ikut ke sini. Mana tadi wadahnya, Didi? Wadah lu mana tadi? Di depan. Oke. Biarin Bang. Ditaruh di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Oke. Oke. Jadi itu ditaruh buat semua yang ada di sini kita akan pindahkan ke benda ini. Kalian rasain sendiri aja gimana Didit. bedanya lemari ini dengan Didit. lemari yang ada di rumah kalian. Ya Bang. Dit, Ya. mana bunganya? Bunganya kotor depan Bang. Yang Ya. kuning? Yang kuning hilang. Kan gue taruh sini buat nutupin itu. Ya udah nggak apa-apa, biarin. Emang itu buat salam kita. Nggak ada. Abang udah ke belakang belum? Sudah. Kesini udah. Udah gua Samping bilangin udah. pindahin ke depan. Ruang praktek udah. Kamar mandi, ayo. Yuk. Terakhir kali nih. Tadi gue udah kesini, sekarang dia ada lagi yang mau di.
seperti biasa, ini bukan 10 second challenge atau 15 second challenge ya. Yang punya kepekaan, yang punya kelebihan silakan, atau cuma sekedar perhatiin aja area di sekitar jempol sama bagian bawah tangan gua beberapa detik aja. Oke, pindah, ikut. Beda ya. Udah, nanti kalian bisa lihat lagi gambar gelangnya. Astaga Bapa di surga, dalam nama Yesus. Neng ngapain di kursi? Didit. Kayak ada cewek duduk nih. Ini ada cewek nih. Yuk ikut yuk, pindah. Ada cewek. Ruang tamu. Udah ya, udah bersih sini. Yang batu yang di belakang. Biarin di situ, biar kita habisin dulu ini. Clear bang? Ayo, ayo. Yuk kita explain dulu. Nih. Jadi pokoknya dari sisi kita berdua selalu punya niat yang tulus tanpa pamrih. Jadi kita hanya ingin membersihkan tempat ini kembali, apapun yang terjadi kita tetap yakin bahwa mereka yang pingin pindah. Tadi juga udah melakukan dialog dengan beliau pingin pindah. Dan tidak hanya beliau saja, tapi semua berikutnya. Nah, buat yang di atas yang memantau kegiatan kita berdua malam hari ini, kesepakatan kami berdua bersama adalah tetap pindah. Jadi lu nggak boleh mengklaim apapun sebagai teritorinya dia. Nggak boleh, karena beliau yang pingin pindah, bukan kita yang maksa. Jadi Anda tidak punya hak untuk mengganggu kita berdua maupun seluruh tim yang hadir di syuting pada malam hari ini. Termasuk calon tuan daripada rumah ini. Ya, jadi nggak boleh sama sekali, karena nanti akan ada akta jual beli, berarti otomatis kepada siapa yang membeli dia punya hak tempat ini. Pembersihan juga nanti kalaupun mungkin butuh kami, kita akan melakukan banyak hal. Tapi satu hal yang pasti adalah bunga kuningnya kemana? Ya biarin aja lah bunga kuning mah. Kan ada dua, Neng. Ya emang dua di sini. Orang udah metiknya susah-susah bisa hilang. Nggak apa-apa. Nanti ini sebagai media nggak jadi barang-barang isian yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi ini akan dibersihkan lagi, kosong lagi setelah selesai. Tapi teman-teman masih ada sisa satu sosok, tetapi sosok tersebut bukan penghuni di sini, tapi dia datang tadi di sini. Waktu kita mulai rame. Ya, jadi dia ada duduk di sofa di dalam satu ruangan. Dia bilang dia nggak akan keluar karena dia bukan penghuni sini. Ya emang bukan tempatnya. Ya, dia ada di seputaran dekat sini juga.
Tapi kalau lokasi ini, resido ini sudah benar dan semoga warga yang di sini tidak mengalami gangguan-gangguan lagi. Amin, karena kita nggak mengusir dengan kekerasan, dengan Betul. main bakar, main Betul. pukul. Nggak ada. Nggak ada pakai uhun, nggak ada. Nggak ada. Tetap kita Dengan memberikan damai. Dengan damai, ayo kita pindah tempat yang enak. Di Betul. sini manusia mau hidup enak juga. Betul. Lo enak, manusia enak. Oke. Semuanya enak. Baiklah, ya Tete Squad, buat terakhir kalinya gue kasih unjuk ke lo. Ya. Jangan di tangan deh, karena ada energi gue juga di situ. Sinilah, boleh di zoom deh, silakan tuh. Oke. Jadi persilakan teman-teman, silakan di zoom. Sebelum nanti di cleansing, karena kita nggak seneng nyimpan barang-barang isian yang isinya aneh-aneh. Oke. Baiklah, Terima kasih. kita lanjut ketemu sama yang lain yuk. Aduh aja. Oke, Tete Squad, akhirnya sudah selesai penelusuran malam ini dan konten hari ini dibalut dengan sangat amat luar biasa. Jadi pastiin kalian gak boleh ketinggalan satu segmen pun karena khusus banget ada Pak Roni. Gimana Opung? Setelah semua-muanya dari awal sampai akhir gimana? Jadi dari sisi saya sebagai yang dituakan ya. Betul, betul. Boleh ya? Iya, betul, Boleh betul. dong. Ya ini semua pada cucu-cucu saya ya. Kepala suku. Ya, kepala suhu. Kepala suku. Ya. Ya. Ada tongkat naga. Tongkat pemukul anjing. Bukan tongkat Madura ya? Ketua Bukan. partai pengemis dong. Terpakai pengemis, ya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, jika mungkin di sekitar rumah Anda atau di seputaran kompleks Anda tinggal ada rumah kosong yang sudah terbengkalai lama, jangan gampang selalu mempercayai tentang penampakan apapun, tetapi jika ada penampakan itu terjadi, janganlah menjadi satu ketakutan dalam diri. Kalau seandainya, Bang, kita ada nih rumah kompleks gua udah 20 tahun kosong, hubungi YTT aja. Kami langsung akan datang untuk membersihkan. Spesialis Ya, sekarang jadi YTT kami berubah. juga akan memberikan pembersihan. Kenapa? Karena kami pingin rumah ini, tempat apapun Baik. itu bisa digunakan Digunakan kembali. kembali. Gitu. Karena makin lama dikosongin, makin makin mahal mahal harganya. harganya. Ya kan? Oke, Tete Squad, terima kasih. Jangan lupa apa? Like. Ya, kebalik. Oh. Seorang penonton YouTube yang sejati, sebaiknya Anda jangan lupa Salah aku. di subscribe. subscribe. Ngomongnya subscribe. Jangan lupa di Sorry, gua baru subscribe. habis kursus. iya. Subscribe, like, share, comment, and the bell. Ini kayaknya sulam dah, sulam bibir nih. Oke, pokoknya pastiin kalian selalu nonton episodenya YTT. Bye. Bye. Assalamualaikum. Cewek jadi pocong.